Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Handayani, NIM 2012-3295. Kali ini saya akan membacakan sinopsis buku yang berjudul Kawasan dan Wawasan Studi Islam, karya Prof. Dr. Muhaimin MA, Dr. Abdul Mujib MAG, dan Dr. Yusuf Muzakir MSI. Nah, ini adalah contoh bukunya ya. Buku Kawasan dan Wawasan Studi Islam. Nah, dari buku Kawasan dan Wawasan Studi Islam karya Muhaimin, Abdul Mujib, dan Yusuf Muzakir, ini merupakan sebuah karya yang mengajak para pembacanya itu untuk memandang studi Islam secara komprehensif dan sistematis. Para penulisnya ini berusaha untuk menghadirkan wajah Islam yang utuh dengan melampaui pendekatan-pendekatan tradisional yang cenderung parsial dan subjektif. Nah, oke, kita lanjut ke ide pokok. Ide pokok dari buku ini itu yang pertama ada pendekatan sistematis. Buku ini mendorong penggunaan pendekatan sistematis dalam memahami Islam. Nah, artinya berbagai aspek ajaran Islam dilihat dari satu kesatuan yang saling terkait, bukan bagian yang berdiri sendiri. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu Islam sebagai rahmat lil alamin. Buku ini menyoroti Islam itu sebagai rahmat bagi alam semesta. Islam dipandang sebagai agama yang membawa kedamaian, kesejukan, dan petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Yang terakhir ada studi Islam yang relevan. Artinya, para penulis ini berusaha menghubungkan studi Islam dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang ada. Dengan demikian, studi Islam tidak hanya menjadi kajian akademik, tetapi juga memiliki relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang tadi itu ide pokok buku Kawasan dan Wawasan Studi Islam, kalau ini itu isi bukunya secara umum. Nah, ada 3 poin yang saya tangkap di sini. Yang pertama, studi agama. Yang kedua, studi Al-Quran. Dan yang ketiga ada ijtihad dan dinamika pemikiran. Kalau studi agama itu, buku ini membahas tentang metodologi dan pendekatan dalam melakukan studi agama. Ya, khususnya ya agama Islam. Namanya juga metodologi studi Islam. Yang kedua itu kan tadi studi Al-Quran. Buku ini membahas lebih dalam lagi mengenai Al-Quran sebagai sumber ajaran utama agama Islam, termasuk tafsir dan implementasinya. Yang ketiga, ijtihad dan dinamika pemikiran. Diskusi tentang konsep ijtihad dan bagaimana dinamika pemikiran Islam terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan wawasan baru, menghasilkan kajian Islam yang berkualitas, serta menjembatani kesenjangan antara kajian akademik tentang Islam dengan kebutuhan masyarakat akan pemahaman Islam yang benar. Oke, jadi kesimpulannya, buku Kawasan dan Wawasan Studi Islam ini menawarkan pendekatan yang relevan dalam mempelajari agama yang serat dengan nilai-nilai universal. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan karena jika kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.